Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita beraidul fitri dan masih dalam suasana bulan Syawal, malam ini kita mulai kembali pengajian. Untuk pertama-tama adalah kita mohon semoga kita tercatat sebagai apa yang dijanjikan oleh Rasul. Kita tercatat sebagai orang yang ada dalam majelis ilmu. Orang-orang yang dalam majelis ilmu dijamin oleh Rasulullah. Pertama, hidup kita penuh ketenangan jiwa. Yang kedua, kita selalu diberikan kasih sayang dan rahmat. Dan yang ketiga, malaikat selalu melindungi kita. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh di dalam Ramadan dengan segenap aktivitas dan usaha yang kita lakukan adalah Rasul menginginkan pendidikan dalam Ramadan itu bukan sekedar untuk kita menjalankan ibadah puasa, tapi berbagai kelebihan Allah berikan. La'allakum tattaqun. Semoga kita dengan Ramadan itu menjadi hamba yang paling bertakwa. Kata-kata takwa hampir setiap lembaran dalam Al-Quran disebutkan. Begitu penting dan begitu prinsip bagi seorang hamba agar betul-betul nilai takwa itu betul-betul mengikat dalam jiwa. Kalau tidak secara langsung, tapi secara ada konteks dan hubungan yang dibicarakan dalam ayat-ayat Al-Quran, hampir setiap lembaran yang tidak bisa dihitung begitu banyak tentang masalah takwa ini. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah yang semuanya itu dijabarkan tidak secara rinci. Yang takwa itu menyentuh dari segenap aktivitas dan perilaku dari kehidupan. Oleh karena demikian, pada malam ini mari kita coba sedikit melihat sebenarnya dalam praktek sehari-hari apa itu takwa. Bahkan di dalam khutbah Jumat salah satu rukunnya adalah wasiat untuk bertakwa. Itu juga wasiat. Maka takwa ini adalah kata kunci di dalam Islam agar betul-betul mampu untuk kita pegang dan mampu kita rawat dalam jiwa kita. Ada di antara ulama yang mencoba memberikan definisi atau gambaran yang susah dicari kata, ungkapan dan segala macamnya apa itu takwa. Sehingga kita tahu Sayyidina Ali pernah merumuskan bahwa takwa ditandai dengan 4 indikator. Khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, ridha bil qalil, puas dengan yang sedikit Allah berikan dalam kehidupan hari-hari.
Yang ketiga, juga di awal qasdu, kemudian hemat di dalam ia melakukan sesuatu. Yang keempat, kemudian wala amalu bitanzil, perilakunya sesuatu tak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Wa isti'dadil yaumidin, selalu mempersiapkan diri dan tak pernah luput untuk dia siap menghadap Allah untuk kepentingan kehidupan akhirat. Kemudian yang lain juga merumuskan bermacam rumusan, bahkan ada yang mencoba ulama mengartikan takwa dengan kata-kata, beberapa kata yang tersusun daripada menjadi kata takwa. Kalau di dalam kitab At-Tarbiyatul Aulad ini, di depan saya yang akan kita lihat beberapa indikator, para ulama mendefinisikan bahwa la yarakallahu haitsu nahaka wa alla yafqidaka haitsu al-amaraka bi. Takwa itu, Allah tak pernah menemukan kamu bahwa kamu ada di dalam apa yang Allah larang. Allah tak pernah menemukan seorang hamba ia berada pada apa yang Allah tak ridha. Dan Allah selalu akan menjadi sebagai saksi untuk memperhatikan, melihat kamu, memberikan nilai kepada kamu terhadap apa yang Allah anjurkan. Nyan kata-kata yang paling kunci. Jadi kiban hiurun takwa, kalau menurut definisi tersebut, sidra orang apabila han getemeng di Allah, menyahai temeng manusia biasa. Mituji tanya mutulin. Tiah pernah didapatkan kita berbohong. Tapi bisa saja sisi pernah tahu kita berbohong. Anak kita enggak tahu kita itu adalah pernah untuk meninggalkan salat. Tapi ada orang lain yang tahu kita menyia-nyiakan salat. Orang yang sekedar ilmunya biasa-biasa, dia tidak tahu ada kekurangan salatnya. Tapi ada orang yang lebih tahu bahwa puasa salatnya itu adalah tidak sempurna atau rusak. Itu relatif. Tapi kalau pandangan Allah tidak ditemukan oleh Allah pada seseorang terhadap apa yang Allah larang. Han getemeng di malaikat dan hana pernah gekalan di Allah. Hana pernah ketahui di Allah bahawa jih dipubut sesuatu yang gelarang oleh Allah. Nyan ke yang hakikat takwa. Makan habis-habis menyonyan inti takwa. Nyepu betul. Ya. Ini. Yang kedua, Allah tak pernah melupakannya, tak pernah silap dan tak pernah tinggal terhadap untuk memperhatikan dan mencatat terhadap apa saja yang diperintahkan kepadanya. Pu yang Allah yu hana pernah untuk getemeng ba'ji ikbah. Dan Allah selalu perhatikan apa yang Allah perintahkan. Mulai daripada sikap hati sampai dengan dalam perbuatan, mulai daripada ibadah sampai dengan muamalah, mulai dari kehidupan keluarga sampai kehidupan bernegara. Begitu luas aspek yang menjadi definisi takwa. Menyamanan bila sidra urang betul-betul sudah takwa, sudah betul-betul manusia itu manusia suci. Ya. Maka habis-habis takwanya. Tabi-tabi kewasiat, tabi-tabi kepingat, tabi-tabi bahkan itu menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Bahkan itu menjadi wasiat setiap mukaddimah apa saja pertemuan yang dimulai dengan puji, selawat. Kemudian tetap ada wasiat untuk ittaqullah. Percuma yang susah. Getanya tanya ukur te etna ketakwaan getanya dalam sisi apa? Di dalam getanya sebagai seorang kepala rumah tangga,
atau kita sebagai seorang pencari rezeki, atau sebagai seorang karyawan, atau sebagai hamba, atau sebagai apa. Kalau demikian, ya, para sahabat dan para ulama-ulama salaf dan khalaf menyangkut dengan masalah takwa itu menjadi topik yang selalu diingatkan, yang selalu ditunjukkan, yang selalu dinampakkan, yang selalu didiskusikan oleh mereka. Tak pernah habis-habis. Dan begitu sampai hari ini. Walaupun dia tawathid kedua-dua etna yang ada tu baca. Ya. Sehingga takwa itu pada satu ketika, ya, Sayyidina Umar radhiyallahu an sebagai Umar bin Khattab bertanya ia kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Itulah dia selalu bertanya berkaitan dengan takwa, menguji orang, takwa dalam amalan. Selalu mendiskusikan dan segala macam. Salah satu di antaranya, Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Umar? Ama salakta tariqan za syauk? Wahai Ka'ab, pernah kamu pergi di jalan-jalan itu dan di jalan kamu temukan duri atau hambatan? Yang Umar tanya Pak Ka'ab, sahabat Nabi juga, pernahkah kamu jalan-jalan atau pergi melewati satu jalan yang di jalan itu kamu temukan hambatan atau duri, tantangan? Jawab Ka'ab, ya, saya sering mendapatkan. Gekun le Umar, fama amilta, terhadap tantangan atau hambatan ataupun ya sesuatu yang sifatnya duri yang kamu lakukan di jalan itu, kamu lakukan apa? Apa yang kamu perlakukan terhadap benda itu? Jawab Ka'ab, samirtu wajahatu, aku singkirkan dan aku sangat bersungguh-sungguh untuk memindahkannya supaya tidak membahayakan orang lain. Apa jawab Umar? Fazalikat taqwa. Itu takwa. Itulah takwa kamu dalam bidang memikirkan nasib orang lain, dalam bidang untuk tidak menjadi menyakiti orang lain. Jadi kekene Umar, fazalikat taqwa. Itulah takwa. Maka cukup tu tak, yang ini aja tak berarti punya boh-boh duro jalan mentau takwa, nak payah sembahyang. Bukan seperti itu, bukan. Dalam aspek itu, dalam aspek kita berjalan, kita temukan hambatan, kita temukan sesuatu yang mengganggu, kita temukan sesuatu yang barangkali besar kemungkinan akan membahayakan atau menyakiti orang lain. Kemudian ia dengan tulus, dengan bersungguh-sungguh, ia singkirkan, ia pindahkan, ia hilangkan daripada bahaya itu. Apa motivasi yang melatar belakangi untuk ia pindahkan itu? Itu sangat tergantung kepada takwa. Tapi dalam praktek itu takwa. Apakah betul-betul takwa? Tergantung lagi kepada at-taqwa hahuna, kata Rasul. Takwa di sini latar belakang tapi nah duronya pakon. Itu sangat mendudukan kepada hati. Hingga tertarik begitu kamu lihat ada sesuatu ini membahayakan, tajak. Begitu kita lewat di situ ada lubang. Yang lubang itu kalau lewat orang nanti akan jatuh. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kita katakan? Paling-paling punya ditanya kamu notakan boleh pemerintah ni pega-pega jalan kabiru. Paling-paling itu kita. Nah, kiba ni le babak jalan yang kayak pula bab petang. Nah, paling-paling kan. Apa yang dumi me? Buka be belah mata tu. Itu ditanya paling-palingnya ngomel, curhat, kemudian terus
praduga yang macam-macam, itu yang timbul. Dia ada hambatan. Itu bukan takwa. Kita tak perlu berfikir apa dan segala macam. Kalau berfikir ke sana, nanti akan salah duga. Bantai pegah, nyen pu, yang pandai ngampui pegah jalan lawan kabai korupsi, punya yang tak jumpa pegah. Belum tentu kita bisa buktikan di hadapan Allah, tapi sayangnya orang lewatnya pekan menu, alahnya yang je ku puput, nah ni betul patina cok puduk kono tak ada. Atau ambil kayu tanda. Itu yang bisa kita lakukan supaya tidak terlanjur orang lain bahaya. Lepas dengan hati, bahkan hanai pegot. Kai mepeng hanai pegot. Kan tidak semudah itu. Lantas memfonis terus. Nampu ini pegot dah. Habis wek dengkut rawai. Dengan dia pegot kena, habis kopi pakai. Ini dalam konteks kopi ini cukup penting. Inilah kita realisasi takwa. Ini dalam satu riwayat yang diingatkan oleh Sayyidina Umar. Oleh karena demikian, ada beberapa amaliyah yang dilakukan oleh para sahabat. Dan juga ada riwayat yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Dalam kitab Yahyanya. Kana inda Yunus bin Ubaid hulalun mukhtalifatun. Ada seorang laki-laki kaya yang profesinya adalah tajir sebagai pedagang. Di sisinya ada banyak pakaian yang bermacam-macam dan berbeda-beda harganya. Di antara pakaian itu ada yang ditaruh labelnya harganya 400 dinar. Ada di antara pakaian yang ada dalam tokonya itu harganya 200 dirham. Ada yang 400 dirham. Itu sudah ditaruh semua labelnya. Menyonyo per to dirham yum. Menyonyo 200 dirham. Yang takwa tok bat toko rupanya. Kalau masjid mentong. Nyo toko tak kiban takwa Yunus. Kemudian pada saat sudah masuk waktu salat, Yunus minta izin dan dia minta daripada keponakannya untuk duduk menjaga toko dan menjual sesuai dengan label. Ia berangkat ke masjid untuk salat. Saat Yunus sudah berangkat tempat salat, ini yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Yahya. Yang dikutip oleh Abdullah bin Alwan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad ini. Kemudian datang seorang Arab. Dia tamu, dia musafir ke situ. Lantas ia minta apakah ada baju yang baik dan harganya yang ada di dalam toko ini. Ia tunjukkanlah baju yang labelnya 200 dirham. Tapi ia menggantikan nama bahwa baju ini harganya 400 dirham. Kemudian si Arab itu kalau di tempat dia, di kampung dia, di toko ataupun di kotanya, harga yang dibeli itu sama juga 400 dirham. Tapi dalam toko Yunus itu bukan 400, 200. Dijual oleh keponakannya dengan harga 400. Ia reda, ia puas, dia ambil. Seharusnya ia 400 dirham, 200 dijual 400. Bedah Arabnya getebit. Kalian kebedah cok bajai-bajai tu. Menumpaklah dengan Yunus Bara'uh dengan gawai masjid. Yunus tahu baju itu adalah di toko saya dia beli itu. Dia tahu persis. Gagturi barang draw. Yang Arabnya, berapa kamu beli? 400 dirham. Oh bukan. Ya, itu sudah salah dia. Ia sudah berbohong itu. Harga kain ini bukan 400, 200 dirham. Ayo balik. Itu aku kembalikan uangmu yang lebih 200 itu. Nah,
Kata daripada Arab, tak apa-apa, aku sudah rida. Dan aku sudah puas dengan harga 400 dirham. Karena di kampungku atau di tempat saya juga adalah harganya yang kualitas seperti ini, yang baju seperti ini, harganya 400 dirham. Udah selesai, tak apa-apa. Tidak, harus balik katanya. Nah, kemudian sampai balik ke sana, diambil uang 200 dirham itu dikembalikan kepada Arab dan baru baju itu dibawa pulang dengan harga 200 dirham. Marahlah, kemudian pakailah antara Yunus dengan keponakannya. Ku bangai hadron begini mindi kagetun perto yang kan atas kerida sama rida. Kepegang apa itu al-bai'u kan ala taradin. Jual beli ini saling rida, dia udah puas dengan harga itu. Mengapa yang harus dikembalikan? Lantas terjadilah pemukulan. Lantas oleh Yunus marah dalam mukhasamah itu, di dalam pertengkaran dia berdua, wa qatalahu, dan ia memukulnya. Kemudian ya, setelah itu dikembalikan semuanya. Apa kata Yunus kepada keponakan? Istahyata, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak malu? Bahwa kamu merasa bahwa itu tersembunyi kepada Allah? Ya. Apa kata dia? Durabbihu misla saman, yang kamu ambil untung sebesar modal 2 kali lipat. Kemudian kamu tidak membiarkan terpada apa yang diingatkan oleh agama. Ya. Kemudian kata dia, kan ia sudah rida dan itu kita halal dan kita menjual pada dia, kan tak apa-apa. Bagaimana kalau itu terjadi kepada kamu? Nah, itulah nilai akhlak, nilai takwa. Bagaimana anda itu terjadi kepadamu? Ada orang masuk ke toko ini beli 200 dirham. Kemudian bertemu mereka berdua. Andai kata kamu yang beli 400. Temanmu satu lagi juga beli 200. Kualitas baju sama, modelnya yang sama, daripada model dan kualitas yang sama, dan produk yang sama. Bagaimana perasaan kamu? Kamu rida? Bagaimana hati kamu di saat kamu tahu, walaupun sudah rida? Apakah harga dibandingkan di toko kita, atau harga dibandingkan di kota-kota lain? Itulah sikap Yunus. Apa kata Imam Ghazali? Itulah contoh bahwa mereka itu, Yunus itu orang yang bertakwa. Di mana pedagang tanya yang lainnya? Ayo minum kajut. Sebenarnya nyai tanya ke Lailatul Qadar dah pegah lainnya. Seharusnya 200 kalaba. Gitu pertu. Maka Lailatul Qadar kan alhamdulillah. Itanya alhamdulillah hana merasa malah tu. Tapi Yunus merasa sangat malu kepada Allah bahwa yang sudah ditetapkan harga 200 ternyata itu adalah laku 400, tidak mau dia 400, tetap berapa yang sudah ditetapkan. Karena enggak apa, kalau model begitu jualan, satu saat orang akan tahu, oh di situ toko itu pilih-pilih kasih. Beli-beli tanya menyotor orang hanya kabeh orang aja dah pegang. Tapi dunia nama masalah karena kopi karena 40 yum punya berapa li orang raya tablo yum 15 menyo dalam puasa saat merebut-rebut ijab poplen kadang pada tablo dia kali lipat yum daripada yum harga karena tengah merebut-rebut, apalagi ke 27 atau 25 puasa. Itu jadi di situ bukan takwa. Takwa itu rupanya di sini dijaga, bukan keuntungannya, tapi ada perasaan malu. Harga seharusnya 200 dirham, maki laku 400 dirham, dia tidak mau yang 200 ini. Karena merasa melecok labare. Dan karena tabelnya sudah jelas di dalam tokonya. Ini apa yang dilakukan oleh, apa ceritakan oleh Imam Ghazali terhadap kasus Yunus. Itu juga takwa. Luas sekali. Ini sudah menyangkut dengan masalah aktivitas perdagangan. Kemudian pada kejadian pada Sayyidina Umar lagi.
Contoh-contoh takwa dalam perilaku yang susah untuk dirumuskan tadi. Karena takwa ini tidak memilih orang. Orang terhormat, orang hina, orang kaya, orang miskin, orang alim, orang awam, orang pejabat, orang rakyat jelata, itu semuanya ada hak punya takwa. Tidak ditentukan takwa itu oleh kelas kehidupan ekonomi, kelas sosial, bukanlah standar yang bisa diukur. Di situ adalah nilai takwa. Hingga pada satu ketika Abdullah bin Dinar, seorang sahabat Nabi, ia bercerita, kharajtu ma'a Umar ibn Khattab. Aku pada satu ketika keluar jalan-jalan bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kemana? Ila Makkah. Sehingga kamu satu saat bertemulah di tengah jalan itu dengan seorang yang sedang mengembala kambing yang ia turun dari gunung. Bak gejak-jaknya riwayatnya yang kun Abdullah bin Umar. Gadnya yang saksi mata dan tak didengar diriwayatkan. Ini asar karena kejadian yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Dengar gejak-jaknya jitan sidra pengembala dari gunung. Dia tu gunungnya getak jahai kambing yang tengah dijaga haji. Nah, kemudian gekun oleh Umar bagian mayaknya kepada sidra pengembala, meri cikji tukang gumubu bahasa katanya. Pengembala itu adalah bukan orang pemilik binatang. Pengembala adalah tukang gumubu, petugas tukang jaga binatang. Lantas gekun Umar, ya rai, ai pengembala, kenole bi'ni syatun min hazal ghanam. Juallah seekor saja untuk saya daripada kambing-kambingmu. Apa jawab si anak itu? Inni mamluk. Aku ini seorang budak milik tuan. Rupanya pengembala itu adalah seorang hamba sahaya, dibeli oleh tuannya, tugasnya hari-hari jaga kambing. Mamluk itu bukan pemilik kambing. Mamluk itu dia adalah orang yang dimiliki orang. Artinya dia budak, dia hamba sahaya yang menjadi ia harus berbakti dan mengabdi kepada tuannya. Nah, Umar selanjutnya berkata, untuk mencoba dan menguji bagaimana si ra'in ini atau si budak ini iktibar, cobaan. Apa? Qul li sayyidika akal hazibu. Kamu bilang sama tuanmu nanti, seekor kambing enggak ada lagi, udah dimakan serigala. Kan tak apa-apa, uang itu masuk kantongmu. Kan aman. Itu sebagai cobaan. Apa jawab dia? Jawab anak itu, Ainallah. Kalau saya katakan itu sama tuanku, ia sudah tahu. Ia enggak pernah tahu apakah dimakan oleh kamu kambing itu atau dimakan serigala. Si pengembala itu enggak tahu bahwa itu Sayyidina Umar. Tapi Allah, bagaimana dengan Allah? Allah kan tahu bahwa aku berbohong. Ya. Dia dikontrol oleh hatinya. Oke, saya bisa untuk menipu tuanku. Enggak pernah tahu dia bahwa ada kambing 200 ekor, ku ambil satu ku jual. Dia tanya, "Haka sabotu yang lanuk orangnya kai cairimu?" Kan sah. Tapi bagaimana dengan Allah? Aku bisa jawab. Kalau nanti satu saat Allah bertanya, Allah tahu bahwa aku sudah menjual dan aku telah menipu tuanku dan aku ambil barang itu adalah untuk milikku. Saat itu fabaka Umar radhiyallahu an. Wadanya jawaban anak banyaknya yang tukang gumuburnya gekli Sayyidina Umar. Payah itu bi mata Sayyidina Umar. Karakter urun tapi dekli. Masya Allah, bak tidur hamba lagi nyu hati suci. Kemudian besoknya Umar berangkat mencari daripada pemilik daripada si budak tadi. Setelah dia teman fastarahu min maulah, ia beli budak itu daripada pemiliknya. Kemudian ia memerdekakan.
Setelah dia merdekakan, apa kata dia? A'taqtuka fid dunya hazihil kalam. Aku merdekakanmu di dunia. Aku harapkan supaya engkau dapat memerdekakan diri juga di akhirat. Kupu merdekakah hidupnya supaya kamu juga orang yang akan merdeka di akhirat nanti. Karena karaktermu orang yang kamu adalah orang yang merdeka di akhirat. Maka hidupnya tak boleh kamu itu menjadi budak. Aku merdekakanmu. Itulah takwa. Bahasa hidup takwa, hamba saya. Oleh karena demikian, tukang sampah, siapa belum tentu enggak ada takwa pada dia. Ya, bak tanya yang musanun kode tanya le keamanah gop le ceramah le nyah ada tapi tamat takwanya. Apalagi nak hijau tanya panitia masjid atau dapat pesantren hijau bantuan 250 juta kemudian 50 tu kan aja lah le katanya. Dan coba takwa je. Ini. Begitu takwal qulub. Itu diberi contoh oleh Umar bagaimana ketakwaan. Ya. Kemudian kita sudah kenal ada sebuah riwayat dan kisah hubungan antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Seorang ibu berkata, ya, saat itu seorang ibu punya seorang ibu ingin mencampurkan susu dengan air yang lebih lain untuk tidak menjadi susu asli, kemudian bila susu agar mendapat untung lebih besar. Minyak wangi betul ceritanya. Ya belum minyak yang betul nanti pun malaikat subuh. Nyo tutu makanan. Tutu lima na sabah drom. Gimana cara tutu lima nyo bujek ke lebah drom. Boh iya dalam. Uno na tilite. Gimana cara bujek ke 10 liter. Ya tagun ia takam ia tamah kenan atau ijuk jampu kenan dalam macam. Nyo temon je. Menan ke seorang ibu. Ia ingin untuk mendapat untung banyak, modal kecil, ium susu lagi pasaran, tapi susu ganyan 2/3 adalah susu, 1/3 lagi bukan susu. Kemudian anaknya yang perempuan mengingatkan ibunya. Itu. Apa diingatkan? Bu, tak boleh kata Amiril Mukminin Umar ibnu Khattab itu enggak boleh mencampur, tapi untuk makan boleh. Tak jampu untuk tapajuh karena digedanyo ber tablau ber dua mak tak jampu dengan pitang wak ngat le supaya terus jeut. Tapi jampu ber dengan pitang wak publo ke gop itu hari manjeut. Menyo tu tajib jeut mak ngat bagato kana ni tak tu kita boglai bujut tajib limang tu jeut tahu tak jampu. Tapi pada 5 menit menyo tak jampu untuk publo hanjeut. Nyo harum. Itulah ada jadi urut penipuan pada orang. Apa jawab mamaknya? Aina nanu min amiril mu'min annahu la yarana. Katanya orangnya kan dengan amiril mu'minin. Pandai nak yak kalon dia amiril mu'minin katanya heno. Itu kata mamaknya. Yang kepegah dia, mereka pegah bagainya. Kagedam kan juga nama masalah. Tapi orangnya tanya jampu ni pandai yak dupui kan nyam kedupatan di sana pun tak joganya. Kemudian ya anak perempuannya tetap menolak terhadap apa yang dikatakan oleh ibunya. Apa kata dia? In kana amirul mu'minin la yarana wa rabbu amiril mu'minin yarana. Memang Umar ibnu Khattab enggak melihat kita, tapi Tuhan dari Umar ibnu Khattab, Allah Tuhan ibnu Khattab juga melihat kita. Hanya perlu Tuhan Rabb daripada Umar kekalan. Umar negalan. Ya. Di mana Umar yang kepegah tanya kan yang berhukuman. Tuhannya juga itu yang diberi. Itu Allah. Yang ban peringat sebagai jiwa takwa. Menyamunan dalam tentu bak ma jina takwa, bak anu ji hana. Le bak anu na takwa, bak ma itan. Bak anu na takwa, bak ya itan. Dalam bidang ekonomi.
Begitu juga dalam bidang lain-lain. Bapak Ibu yang berbahagia, saya pikir itu beberapa hal yang juga bisa kita melihat bagaimana berkaitan contoh-contoh yang dilakukan dan dibandingkan hari ini dengan jiwa kita setelah kita melepaskan Ramadan dalam semua aspek. Apakah dikontrol enggak oleh Allah? Kalau ada prinsip yang ulama bilang tadi, bisakah, masihkah Allah menemukan pada diri kita sesuatu yang tidak diridainya? Orang yang takwa tak pernah Allah untuk mendapatkan lagi pada diri seorang sesuatu yang tidak disukainya atau yang dilarangnya. Dan selalu Allah akan memberikan perhitungan dan selalu memberikan imbalan kepada apa yang dia lakukan, yang ia itu adalah sebagai orang yang melaksanakan taat kepadanya. Begitu besar kekuatan takwa. Ada beberapa hal dalam sebuah riwayat yang akan kita coba untuk melihat praktek-praktek berkaitan dengan jiwa takwa, terutama menyangkut dengan harta, menyangkut dengan apa yang kita miliki. Sebab hadis Majah Acehnya hanya taubah. Orang menyoka temun kamarin, orang menyoka malim kala maksiat, orang menyoka kaya jika kerit. Itu yang dapat arti. Atas kerana belanja dia kerit. Jadi kikir ini, apakah orang takwa tetap kikir? Kita lihat beberapa kejadian yang barangkali sebagai implementasi daripada nilai seorang muslim dalam hubungannya dengan muslim yang lain, sangat dilihat kepada rasa kasih sayang dan mahabbah kepadanya. Dalam kitab Al-Mustadrak yang dikumpulkan oleh Imam Hakim, ya, bahwa saat itu Abi Sufyan radhiyallahu an memberikan ataupun mengirimkan 800.000 dirham kepada Siti Aisyah radhiyallahu an. Siti Aisyah itu isteri Nabi. Inta kiban jiwa takwa ngempeng wa tetruk bantuan go. Ya. Ataupun untuk nilai membantu orang lain. Wa kana shaimah, saat itu Aisyah sedang puasa. Kemudian ia ada pakaian. Kemudian dia ambil harta itu semuanya sebanyak 800.000 dirham. Di dalam waktu itu semuanya dibagikan kepada fakir dan miskin. Walam tabqa minhu syai', mutapuatan tinggal ibadah. Faqalat laha khadimatuha, gekeun oleh pembantu Aisyah kepada Aisyah, Tuhan ya Ummul Mukminin, mastata'tu antastari lana lahmatu bidirhamin taktarina alaih. Wahai Ummul Mukminin, yang pembantu Aisyah, pembantu rumah ke, kita tidak mampu untuk memberikan makan ataupun daging. Bisakah untuk kita sisihkan? Mengapa kita enggak sisih 1 dirham saja untuk beli makanan? Kabeh mendung. 800 ribu dirham hijau kabeh bagi mendung. Ikun dipingat oleh habis bagi le pembantu ke. Amiril apa ya Ummul Mukminin, bahkan hana ke bahawa tanya hana dengan tabla mengkoti ya pi. Menungkotinya kan makanan mewah, menyebab tanya koti makanan mewah khusus megang. Dia haram kotinya makanan pokok. Dan ni ablong kot jana. Si itu daging adalah merupakan makanan utama, makannya dengan roti. Ya, menyebab kita yang makan daging, yang makan enak kan. Berarti kanuri menyokong ketia itu aja mulu orang kanuri. Itulah aku letak ku bola oplok. Itu lagi. Apa kata Aisyah? Ya baniyah, lau zakar tani la fa'altu.
Wahai pembantuku, ada orang bunuh kepingan, kau kubah yo. Anak kepingan. Dengar ke puasa, makanan hana saput dari rumah, wateto bantuan mesti ingat ke tangerau ke. Bagi je mandu. Yang decit, je orang kasihan dong yang bagi ke raga. Ditanyakan, nya menyotajak bacut, nya hantai ke bulu ke. Ditanya ke bulu ke hantai. Kena tauronya jika habis apa juga kan. Tanya ke bulu ke ada fikir ni aku juga kan hantai ke bulu ke. Nya menyo aku bantu ke ganyan bacut. Nya ki bancalah anda lahir anak ke bulu ke tengah apa ke rumah. Ke rumah anak yang lahir bulu ke fikir dia. Benar lebih pun anak kerja anak pernah lebih. Tidak pernah merasa lebih. Tapi Aisyah bukan demikian. Di saat ada orang sedekah untuk dirinya, tak pernah dia pikirkan untuk dirinya. Pada dia itu saat itu sedang berpuasa. Dan di rumah apapun tidak ada. Untuk makan daging pun tidak ada. Rotinya tidak ada. Ke dipingat pembantu itu nyoh dengan tablang kau tian tertepot tang bukan ke babeo. Dai jo juga drone ke you bagi. Itu nyoh tagau you bagi tu jauh dah nyolong. Yo ka tak ada ke. Nah, gepegah dia Aisyah ada muka pingat bunuh je lem kubah bacu tablo anak pingat yang jadi anak tingat ke droga yang tingat kepada bawa atenanyo ke bancara ke orang lain tanyakan atagau ke bancara ta cuknya itu nyo baju pada 6 bulan 3 bayar THR kan halo 6 bulan 6 kali le 1 juta 800 itanyo tip bulan le juta nak tingat mungkin cutni katanya bayar dia anak mangan mana cutni betul macam alasan dia kan nyo wang ya benar pengertian lah kamu begini begitu nyandu padahal di bulan dah tu dibayar kadang-kadang THR dulu. Jadi inilah jiwa-jiwa takwa. Jiwa takwa adalah betul-betul di dalam hadis ia tak pernah memikirkan, ia merasakan orang lain seperti dirinya. Kalau saat ia punya, ia kenyang, tak pernah merasakan bahawa ia akan lapar nanti. Yang de orang nyantaan yang tak yang de ge barau. Dok ikut menduk. Pajan itu wate de dra ge di orang lain. Nah, tengok kada tanya di orang lain. Orangnya itu yang de tanya tengok trau. Tak ada kada ada. Pergi orang lain tu de tanya. Orang de babuta ke dia mandung kak tanya de dra. Munya orangnya munya bit laganya tanya yang de anai di orang lain. Jadi de tira de memang. Ada. Baik, saya pikir waktu Isya sudah masuk. Sampai di sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah akan kita sambung berkaitan dengan ini. Supaya kita masuki dalam berkaitan dengan sumbangan kita kepada Palestina. InsyaAllah di waktu lain akan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.